Matahari baru saja merangkak naik. Pagi itu, Yunha dan Cha sedang duduk di depan rumah selesai sarapan. Mereka menampi beras, membersihkan sekam dan antah yang masih tersisa agar bisa ditanak siang ini. Nona, apa yang terjadi semalam sehingga wajahmu begitu cerah kulihat pagi ini? Tanya Cha. Kau tahu aku cuma berkunjung ke rumah kepala desa. Setelah itu, apa terjadi sesuatu? Dengan siapa? Si alergi daging atau si pencuri buah persik? Yunha hanya tersenyum. Aku lebih setuju jika kau dengan si alergi daging. Dia bekerja di istana. Sedangkan si pencuri buah persik, kita tak tahu asalnya, bahkan nama dia yang sebenarnya. Jangan terlalu cepat menyimpulkan, dia hanya butuh waktu. Ah, ketahuan, kau membelanya dari kemarin. Kau menyukai si pencuri buah, bukan? Cha melengkingkan suaranya jahil. Yunha memegang kedua pipinya yang terasa menghangat. Apa kalian berpegangan tangan semalam? Itu pasti menyakitkan bagi si alergi daging. Dia tak ada, pergi bersama Sangho ke rumahnya. Omo. Cha mencoba menebak apa yang terjadi. Jangan berpikiran aneh, kami berdua hanya berjalan bersama lalu menikmati bulan purnama, sergah Yunha. Lalu dia mengantarku sampai depan rumah. Dia bilang akan mengambil kudanya di rumah Bonggil dan akan pulang. Cuma itu, puas. Suara derap kuda mendekat dengan cepat, lalu terhenti di depan rumah. Debu berhamburan ketika Baekhyun turun dari pelana kudanya. Langkahnya terburu-buru melewati pagar kayu. Wajahnya tampak gelisah, sorot matanya tajam menyapu halaman, seakan mencari sesuatu. Yunha dan Cha saling berpandangan. Ada sesuatu yang tidak beres. Yunha segera berdiri, langkahnya ringan namun waspada saat menghampiri Baekhyun. Tuan Baekhyun, ada apa? Tanyanya. Namun, Baekhyun tidak langsung menjawab. Matanya terus bergerak, mengamati sekeliling, bibirnya mengatup rapat. Yunha, apa kau pulang dengan selamat semalam? Suaranya terdengar tegang, hampir tidak seperti dirinya yang biasanya tenang. Yunha mengerutkan kening. Ya, tentu saja. Baekhyun menatapnya tajam. Bagaimana dengan pria yang bersamamu semalam? Dia pulang setelah mengantarku di depan. Yunha melirik ke arah pagar, mengingat kejadian tadi malam. Baekhyun terdiam sesaat. Ada sesuatu di matanya, seperti kelegaan yang belum sempurna, seolah masih ada hal yang ia simpan. Ah, begitu, gumamnya pelan. Yunha memperhatikan ekspresi Baekhyun yang tak biasa. Ada kegelisahan di sana. Duduklah dulu, Tuan. Aku akan membuatkanmu teh. Tawar Yunha, berharap bisa menenangkannya. Baekhyun menggeleng cepat. Tidak, Yun, aku harus pergi. Ia berbalik, hendak melangkah pergi. Namun, refleks Yunha menahan lengan jubahnya, menghentikannya. Jelaskan dulu padaku ada apa? Suaranya terdengar lebih mendesak. Baekhyun menatap tangan Yunha yang menggenggam lengan bajunya, lalu mengangkat pandangannya ke mata gadis itu. Ada keraguan di sana, sebelum akhirnya ia menghela napas. Tidak ada apa-apa. Aku hanya bermimpi buruk semalam, makanya aku langsung kemari. Tanpa menunggu reaksi Yunha, Baekhyun melepaskan diri dan bergegas pergi. Cha menunggu sampai bayangan Baekhyun menghilang sebelum berseru, Aigo, dia pasti bermimpi si pencuri buah persik menginap di sini semalam. Yunha menoleh, terpaku. Benarkah begitu? Batinnya, tapi ada perasaan tak nyaman yang menggelayut di dadanya. Ia tidak yakin. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi buruk. Baekhyun menyusuri setiap sudut desa dengan napas terengah. Langkahnya semakin tergesa, matanya liar mencari sosok yang ia sebut-sebut dalam setiap pertanyaannya kepada penduduk. Ke pasar, ke kediaman Sangho, hingga rumah Bonggil. Tak satu pun memberi jawaban yang diharapkannya. Rasa gelisah makin mencekiknya saat ia menelusuri sungai, hutan, dan tepi tebing yang curam. Hanya desir angin dan gemerisik dedaunan yang menemani, seolah alam sendiri pun enggan memberi petunjuk. Dada Baekhyun terasa semakin berat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Jika pangeran tidak di sini, mungkinkah ia sudah kembali ke istana? Dengan sisa harapan, ia memacu kudanya kembali ke istana. Namun sesampainya di sana, suasana justru lebih mencekam. Wajah para pengawal dan pelayan masih diliputi kecemasan. Pangeran belum kembali. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, mengubah langit menjadi kelam. Pasukan pencari kembali satu persatu, namun mereka pun membawa kabar yang sama, nihil. Tiba-tiba suara jeritan menggema dari lorong menuju singgasana raja. Yang mulia, yang mulia. Kasim Kim berlari dengan napas tersengal, air mata membanjiri wajahnya. Seisi ruangan terhenyak. Raja yang sejak tadi berusaha menahan kecemasan, kini menatap lurus ke arah Kasim itu. Jelaskan, ada apa? Suara raja menggema, tajam seperti pedang yang terhunus. Kasim Kim jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Yang mulia.
Kuda pangeran telah kembali, tapi tanpa pangeran di punggungnya. Suaranya pecah di tengah isak. Ruangan itu seketika membeku. Semua orang menahan napas, berharap mereka salah dengar. "Apa katamu?" Kasim Kim mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Ada luka sayatan di leher kuda, sepertinya sesuatu telah terjadi pada pangeran. Seketika atmosfer istana berubah tegang. Raja Hyunjong mengepalkan tangan di pegangan singgasananya. Rahangnya mengeras, gerahamnya mengatup erat menahan amarah dan ketakutan yang berkecamuk di dadanya. Lalu dengan suara yang menggema ke seluruh istana, ia berteriak, "Panggil Hyunjun, sekarang juga!" Hyunjun baru saja turun dari kudanya, debu perjalanan masih melekat di pakaiannya. Seharian penuh ia ikut mencari Hyunwoo, berkeliling tanpa henti, berharap menemukan adiknya dalam keadaan selamat. Namun kegelapan malam kini telah turun, membawa serta harapan yang semakin menipis. Tiba-tiba langkah cepat Kasimnya mendekat. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat. "Yang mulia pangeran, yang mulia raja memanggil Anda ke kediamannya. Segera." Jantung Hyunjun berdetak lebih cepat. Ia tahu, panggilan ini bukan pertanda baik. Tanpa banyak bertanya, ia segera bergegas menuju kediaman raja. Begitu memasuki ruangan, pintu besar di belakangnya tertutup rapat. Hanya ada ia dan ayahnya. Namun, suasana yang menyelimuti ruangan itu begitu mencekik. Raja berdiri di depan jendela, membelakanginya. Tangannya mengepal, menahan emosi yang terasa mendidih. Tiba-tiba, suara beratnya menghantam udara. "Kau yang mengizinkan Hyunwoo keluar istana." Bukan pertanyaan, tuduhan. Hyunjun menegakkan tubuhnya. "Iya, ayahanda." Raja berbalik, sorot matanya tajam menusuk. "Untuk apa? Untuk bisa mencelakainya?" Darah Hyunjun berdesir. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari belati manapun. Lututnya melemah, ia jatuh bersimpuh menundukkan kepala dalam-dalam. Jemarinya meremas ujung jubahnya menahan guncangan yang mulai menyerang hatinya. "Ampun ayahanda, sama sekali bukan itu tujuanku. Aku hanya ingin..." "Cukup!" Suara raja membelah udara. "Akhirnya kau menunjukkan sifat aslimu. Aku kira selama ini kau adalah putraku, namun ternyata kau hanya boneka kakekmu." Dada Hyunjun seketika terasa sesak. Ia menahan napas, menahan air mata yang hampir jatuh. Kata-kata itu menyakitinya lebih dari apapun. Selama ini, ia berusaha, ia bertahan, ia ingin diakui. Tapi kini, semua usahanya runtuh dalam sekejap. Raja menatapnya sekilas, lalu berbalik pergi dengan langkah berat yang penuh amarah. Hyunjun tetap tertunduk di tempatnya, sendirian, ditinggalkan. Untuk pertama kalinya, istana yang megah itu terasa lebih dingin daripada angin musim dingin di pegunungan. Malam sebelumnya, saat Hyunwoo mengantar Yunha malam itu, mereka berjalan perlahan, seolah ingin memperpanjang waktu bersama. Saat sampai di depan rumah Yunha, udara terasa sejuk dan sinar bulan purnama menerangi wajah mereka dengan lembut. "Apa besok malam masih ada bulan purnama?" tanya Hyunwoo tiba-tiba, suaranya terdengar pelan, hampir seperti gumaman. Yunha menoleh, matanya mencari langit. "Entahlah," jawabnya sedikit tersenyum. Hyunwoo menatapnya, ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Apa aku boleh datang lagi untuk melihat bulan purnama bersamamu?" Hati Yunha berdebar mendengar pertanyaan itu. Namun, tanpa banyak berpikir, ia mengangguk sambil tersenyum. Hyunwoo pun ikut tersenyum, senyuman yang hangat dan tulus. Ia berbalik, bersiap untuk pergi. "Tunggu!" Yunha tiba-tiba menahan langkahnya. Hyunwoo menoleh sedikit terkejut. Yunha tampak ragu, seperti mencari alasan untuk menahannya lebih lama. "Ah, kalau besok bulan purnama tak muncul, kau tetap akan datang kan?" Senyuman Hyunwoo semakin melebar. "Aku akan datang, apapun yang terjadi." "Janji, janji." Hyunwoo melangkah mundur sambil melambaikan tangan. Yunha membalas, tetap berdiri di tempatnya, memperhatikan sosoknya yang perlahan menghilang ke dalam gelapnya malam. Hyunwoo sedang bersiap untuk berangkat ketika suara derap kuda lain mendekat. Ia menoleh dan di bawah cahaya samar ia mengenali sosok yang mendekat. "Kau?" tanyanya dengan alis sedikit terangkat. Lelaki itu turun dari kudanya dan menunduk dengan hormat. Dia adalah pengawal Hyunjun. "Yang mulia pangeran, aku diutus untuk menjemputmu." Hyunwoo menghela napas sambil tersenyum kecil. "Ah, Hyung pasti mencemaskanku ya?" Ada rasa bangga dalam suaranya, senang karena kakaknya masih memperhatikannya. Namun, perjalanan pulang yang seharusnya tenang berubah menjadi sesuatu yang jauh dari dugaan. Saat melintasi jalanan sepi yang hanya diterangi cahaya bulan yang mulai bersembunyi di balik awan, tiba-tiba suara tajam terdengar.
Suara pedang ditarik dari sarungnya. Insting Hyunwoo bereaksi cepat. Ia menoleh ke belakang, tepat saat kilatan logam itu menyambar ke arahnya. Refleksnya menyelamatkannya. Ia mencondongkan tubuh ke samping, menghindari tebasan itu, tapi gerakannya membuat keseimbangannya goyah. Kudanya meringkik keras ketika pedang itu mengenai lehernya. Hanya sebuah sayatan kecil, tapi cukup untuk membuatnya memberontak. Dalam sekejap, kuda itu melompat liar, melepaskan diri, lalu berlari meninggalkan mereka dalam kegelapan. Hyunwoo jatuh berguling di tanah berdebu, tapi segera bangkit, napasnya memburu. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya menggelegar, penuh kemarahan dan kebingungan. Namun, tak ada jawaban. Hanya tatapan dingin dari pengawal yang seharusnya melindunginya. Junho kembali menyerang. Pedangnya melesat cepat, membelah udara. Tapi Hyunwoo yang sudah siaga berhasil menghindar dengan lincah. Hyunwoo bukan lawan yang mudah. Dengan pengalaman bertarung yang sudah terasa bertahun-tahun, ia membaca gerakan lawan dengan tajam. Dalam sekejap, tangannya menangkap pergelangan Junho, memelintirnya dengan cepat. Pedang itu terlepas, berputar di udara, lalu jatuh ke tangan Hyunwoo sendiri. Kilatan besi dingin itu berbahaya di genggamannya. Ia bisa saja menghabisi Junho saat itu juga. Tapi ia justru melempar pedang itu jauh ke samping. Matanya menatap tajam. Sangat tidak adil jika hanya satu orang yang menggunakan pedang. Junho terdiam sejenak, tapi kemudian wajahnya mengeras. Ia melangkah maju dengan gerakan penuh amarah. Dan dalam sekejap, mereka mulai bertarung dengan tangan kosong. Malam menjadi saksi pertarungan dua pria yang berbeda nasib. Junho menyerang dengan pukulan kuat ke arah wajah, tapi Hyunwoo dengan cekatan menghindar dan membalas dengan tendangan cepat ke perut lawannya. Junho terdorong ke belakang, tapi belum menyerah. Ia maju lagi, mencoba meninju rahang Hyunwoo, namun sang pangeran menangkap tangannya, memelintirnya, dan menghantamkan sikunya ke dada lawan. Junho terbatuk, kehilangan keseimbangan. Napasnya memburu, tapi ia tetap berusaha berdiri. Hyunwoo menatapnya dengan dingin. Ia melangkah mendekat, lalu dengan satu pukulan telak ke rahang, tubuh Junho ambruk ke tanah, tak berdaya. Malam kembali sunyi, hanya terdengar napas berat Hyunwoo yang perlahan kembali stabil. Namun yang tak dapat diduga, tiba-tiba sebuah anak panah melesat cepat membidik tepat di jantung Hyunwoo. "Awas!" Suara laki-laki dari semak-semak terdengar memecah sunyi, seperti dari arah berbeda si pemanah dan sumber suara. Dengan cepat, Hyunwoo menghindari anak panah itu, namun dia terlambat. Walaupun tak dapat mengenai jantungnya, anak panah itu telah melukai bahunya. Junho mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dengan kudanya. Bahu Hyunwoo mengeluarkan banyak darah. Sebelumnya dia sudah pernah terkena tusukan panah, namun kali ini terasa lebih sakit, menjalar hingga ke tangannya. Bayangan di kegelapan berusaha bangkit, meski lututnya bergetar dan napasnya tersengal. Kegelapan malam membungkusnya dalam kesunyian yang menyesakkan. Dengan sisa tenaganya, ia melangkah. Setiap langkah terasa berat seolah tanah ingin menelannya. Pikirannya berkecamuk. Kenapa pengawal kakaknya menyerangnya? Siapa pemanah di kegelapan itu? Dan suara yang datang dari semak-semak. Siapa dia? Jika tidak mendengar peringatan itu, panah itu pasti sudah menembus jantungnya. Namun hanya lengannya yang terkena. Rasa sakit itu berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya luka panah biasa. Dadanya terasa sesak, napasnya tercekat. Dunia di sekelilingnya mulai berputar. Pandangannya kabur, gelap merayap masuk ke matanya. Langkahnya goyah. Ia mencoba bertahan, tapi tubuhnya tak mau menurut. Lututnya lemas, dan sebelum sempat menyadari apa yang terjadi, kakinya terpeleset. Angin dingin menghantam wajahnya saat tubuhnya kehilangan keseimbangan. Tepi tebing yang ia pijak luruh di bawahnya. Dalam sekejap ia jatuh, tubuhnya terguling ke dalam kegelapan tanpa dasar. Sementara di istana, kegelisahan melanda setiap orang. Sudah seharian pangeran menghilang, tetapi belum ada kabar baik yang datang. Setiap sudut istana dipenuhi kecemasan. Sementara di salah satu sudut, dua orang berbincang dengan suara lirih, seolah mengetahui sesuatu. Menteri Li berhasil melakukannya, ucap salah satu dari mereka. Ya, pangeran tidak akan bertahan lebih dari 3 hari dengan racun itu, sahut yang lain. Senja mulai merayap di langit desa yang damai, mewarnai dedaunan hutan dengan cahaya keemasan. Dua lelaki paruh baya berjalan menuntun kereta yang ditarik 2 ekor kuda menuju rumah Iunha. Mereka baru saja selesai mengangkut jerami dan hendak mengembalikan kereta yang mereka pinjam.
Di tengah perjalanan, pandangan mereka tertumbuk pada sebuah pohon daichu yang tumbuh di tepi jalan. Buah-buah yang tampak menggoda dahaga itu bergelantungan di rantingnya, beberapa sudah jatuh berserakan di tanah. Tergoda oleh manisnya daichu, mereka membungkuk untuk memungutnya. Salah satu dari mereka melangkah mendekati tepi jurang, berharap menemukan lebih banyak buah yang berguguran. Namun begitu ia menunduk, wajahnya seketika pucat. Ada seseorang tergeletak tak bergerak di antara remang senja. Ada orang di sana, serunya dengan suara gemetar. Rekannya segera mendekat dan ikut mengintip ke bawah. Samar-samar dalam cahaya senja, mereka bisa melihat tubuh pria itu, terbaring diam tanpa tanda kehidupan. Mereka bergegas menuruni lereng, hati-hati menapaki tanah yang licin. Sesampainya di bawah, mereka segera memeriksa pemuda yang tergeletak di antara semak-semak. Ia terluka, seru salah seorang dari mereka, suaranya dipenuhi kegelisahan. Rekannya menyentuh leher pemuda itu, merasakan denyut yang masih lemah di balik kulitnya. Syukurlah, dia masih hidup. Kita harus segera membawanya ke rumah Nona Iunha. Tanpa membuang waktu, mereka mengangkat tubuh pemuda itu dengan hati-hati. Napasnya lemah, wajahnya pucat dengan beberapa luka di pelipis dan lengannya. Mereka tak tahu bahwa orang yang sedang mereka selamatkan bukanlah orang biasa, melainkan seorang pangeran, keturunan raja, penerus tahta negeri ini. Dengan penuh kecemasan, mereka membaringkan pemuda itu di atas tumpukan jerami di dalam kereta, lalu melajukan kuda mereka secepat mungkin menuju rumah Eunha. Roda kereta berguncang di atas jalan berbatu, sementara senja semakin menipis di ufuk barat. Nona Eunha, tolong kemarilah cepat. Sebuah kereta berhenti tergesa-gesa di depan rumah Eunha. Suara panik seorang laki membuat Eunha bergegas keluar. Ia mendekat dengan langkah cepat, lalu terkejut saat melihat seseorang tergeletak tak berdaya di atas tumpukan jerami di dalam kereta. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya membelalak. Dia tergeletak di bawah tebing, sepertinya terluka parah, ujar lelaki itu. Tolong bawa ke dalam. Suara Eunha bergetar. Mereka membaringkan tubuh Hyunwoo di dalam rumah. Eunha segera memeriksa luka di bahunya yang masih basah dan mulai membiru. Sambil menyiapkan obat dan air panas, ia meminta dua lelaki tadi mengganti pakaian Hyunwoo dengan pakaian peninggalan ayahnya. Namun, saat melihat kondisi Hyunwoo lebih dekat, hatinya semakin gelisah. Luka itu tampak tidak biasa. Tuan-tuan, terima kasih sudah membawanya ke sini. Aku mengenalnya, biarkan aku yang merawatnya. Kalian bisa pulang. Ucap Eunha sambil mengusap wajah Hyunwoo dengan kain basah. Meskipun tampak lebih tenang, kekhawatiran tetap terpancar dari matanya. Dua lelaki itu berpamitan dan pergi. Cha datang membawa pembalut luka yang tadi Eunha minta. Dengan teliti, Eunha membalut luka di bahu Hyunwoo, tetapi matanya menangkap memar di dekatnya. Memar itu pasti akibat kayu yang jatuh saat Hyunwoo menyelamatkannya. Kenapa dia bilang tidak apa-apa, padahal ini pasti sakit? Nona, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Cha pelan. Apa dia dilukai oleh si alergi daging? Jangan-jangan malam itu mereka berkelahi, lalu karena merasa bersalah, si alergi daging datang mencarinya lagi pagi ini. Cha berspekulasi dengan penuh kecurigaan. Cha, jangan bicara tanpa bukti. Aku yakin Tuan Baekhyun tidak seperti itu, jawab Eunha tegas. Maaf, tapi kenapa wajahnya membiru, Nona? Tanya Cha. Kini lebih serius. Eunha memperhatikan luka di bahu Hyunwoo sekali lagi. Luka ini bukan luka biasa. Benda tajam yang melukainya pasti sudah diracuni, ujarnya. Racun? Ya, racun akar serigala. Ibuku pernah bercerita, ayahku dulu meninggal karena racun ini. Penawarnya hanya satu, bunga putih senja, kata Eunha dengan suara tertahan. Lalu di mana kita bisa mendapatkan bunga itu? Di Gunung Nopeun Kotsan, harus mendaki seharian untuk sampai ke sana. Dulu ibuku sedang hamil besar, ia tak bisa mendaki ke sana, hanya bisa meratapi ayahku yang mati perlahan. Suaranya bergetar menahan emosi. Cha menggenggam bahu Eunha dengan lembut. Eunha menghela napas panjang sebelum berkata, setelah pagi tiba, aku akan ke sana mencari bunga itu. Aku ikut. Tidak, kau harus tetap di sini dan menjaganya. Beri dia minuman ramuanku sesering mungkin. Cha menatap Eunha dengan khawatir, tetapi ia tahu Eunha sudah mengambil keputusan. Malam itu pun berlalu dalam ketegangan, sementara Eunha bersiap menghadapi perjalanan yang penuh risiko demi menyelamatkan seseorang yang penting baginya. Semalam kau berjanji akan datang, apapun yang terjadi. Dan ternyata kau benar-benar datang dalam keadaan seperti ini. Matahari,
Bahkan belum menampakkan diri ketika Yunha sudah bersiap meninggalkan rumah dengan segala perbekalannya. Ia melepaskan seekor kuda dari ikatan kereta, memilih menungganginya agar perjalanannya lebih cepat. Saat matahari tepat di atas kepala, ia tiba di perbukitan berbatu. Yunha menambatkan kudanya di sana, bersiap mendaki dengan hati-hati. Ia sedikit menyingsingkan bawahan hanboknya agar lebih leluasa melangkah. Jalan setapak itu semakin menanjak, lebih terjal dari yang ia bayangkan. Yunha belum pernah mendaki sebelumnya, tetapi tekadnya untuk menemukan bunga penawar mengalahkan keraguan. Berkali-kali ia tersandung batu, jatuh, dan tangannya tergores. Namun ia terus maju tanpa memedulikan luka-luka kecil itu. Akhirnya, Yunha tiba di tempat yang disebut Nopyeon Kotsan. Hamparan luas itu dipenuhi beragam bunga, menciptakan pemandangan yang begitu indah dan menenangkan. Namun, di tengah keindahan itu, hatinya dipenuhi keraguan. Bagaimana aku bisa menemukan bunga putih senja di antara begitu banyak bunga? Langit perlahan meredup, tetapi Unha masih belum menyerah. Ia terus mencari, matanya menyapu setiap sudut perbukitan berbatu itu. Namun, tubuhnya mulai lelah. Lututnya melemah dan bekal yang dibawanya tetap tak tersentuh. Ia bahkan tak berselera untuk sekadar menggigitnya. Yunha duduk di sebuah batu, mengatur napasnya. Ia mencoba mengingat kembali kata-kata ibunya. Bunga itu hidup sendirian di celah bebatuan. Ia baru akan mekar saat matahari senja menyinarinya. Bayangan senyum lembut ibunya melintas dalam pikirannya. Lalu, tanpa bisa dicegah, pikirannya berkelana pada rasa sakit ibunya di masa lalu. Momen ketika ia hanya bisa menyaksikan orang yang dicintainya pergi tanpa daya, tanpa bisa berbuat apapun. Oma, aku menyukai orang itu. Bantu aku menyelamatkannya. Suara Yunha bergetar, matanya berkaca-kaca saat menatap langit. Seakan langit mendengar doanya, sinar matahari senja memantul di celah-celah bebatuan. Dan di sana, di antara bayangan yang memudar, tampak satu bunga kecil bersinar sendirian. Aunha menahan napas, lalu perlahan mendekatinya. Ini bunga putih senja, ujarnya lirih, senyum lega terbit dari wajah cantiknya.